Beralih ke informasi lain, seorang pengemis di Tasikmalaya kedapatan membawa uang 40 juta dan perhiasan emas senilai 15 juta rupiah saat terjaring razia oleh petugas Satpol PP. Pemirsa, jangan remehkan profesi pengemis. Di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Satpol PP berhasil mendapati salah satu keluarga pengemis yang tergolong kaya. Bahkan mobil dan sejumlah sepeda motor pun ia miliki. Tak jarang kita menemui pengemis, gelandangan, atau semacamnya di sepanjang jalan raya. Nah, bicara soal pengemis ini memang tak ada ujungnya. Sebagian orang merasa kasihan, namun sebagian juga merasa jijik atau terganggu dengan adanya pengemis di jalan. Jika dipikir-pikir lagi, tidak semua pengemis itu miskin, karena telah banyak berita-berita yang mengungkap tentang kekayaan-kekayaan pengemis di suatu daerah di Indonesia. Terkadang mereka kurang berusaha untuk mencari rezeki dengan jalan yang lain yang lebih baik di usia mereka yang masih produktif dan tanpa cacat fisik. Inilah yang menjadi inti dari permasalahan selama ini, yang memiliki keterkaitan dengan implementasi Pancasila. Dengan implementasi Pancasila, hubungan antara pengemis, gelandangan, atau semacamnya ini akan berkaitan dengan sila kedua dan sila kelima dari Pancasila, yang akan berhubungan juga dengan peran pemerintah dan kita sebagai warga negara Indonesia. Permasalahan ini akan kami kaitkan dengan nilai Pancasila dari pandangan pengemis itu sendiri dan kita sebagai warga negara Indonesia. Baik, yang pertama yaitu nilai dasar dari Pancasila. Dari sudut pandang pengemis, mereka melanggar sila kedua dan sila kelima dari Pancasila. Yang pertama, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai manusia yang memegang nilai Pancasila, seharusnya dalam diri pengemis memiliki kesadaran bahwa antar sesama umat manusia memiliki derajat yang sama. Mereka yang berada di usia produktif seharusnya memiliki kesadaran untuk mencari pekerjaan yang lebih halal lagi dan berusaha mencari pekerjaan yang memiliki rezeki yang halal. Sedangkan untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai warga negara yang baik, kita harus mendapatkan perlakuan adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang pengemis dan semacamnya jika memang benar-benar mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, berhak dan hendaknya berusaha mengajukan bantuan sosial kepada pemerintah dengan mencari tahu informasi ke kantor desa setempat. Untuk yang kedua yaitu dari sudut pandang warga negara Indonesia yang baik untuk mengimplementasikan sila kedua dan sila kelima dari Pancasila. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sesama manusia yang memiliki kesamaan dan hak berhak memperlakukan adil sesama manusia, terutama pada pengemis, gelandangan, atau semacamnya. Jika kita memiliki rezeki yang lebih, kita bisa memberikan sedikit rezeki kepada mereka yang membutuhkan melalui lembaga-lembaga yang berhak. Sedangkan untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai warga negara yang baik memberikan kesempatan untuk kaum kalangan fakir dan miskin untuk memperoleh bantuan dari pemerintah. Kita yang tidak ada hak menerima jangan ikut-ikutan mengajukan bantuan kepada pemerintah. Berikutnya adalah nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar yang dapat berubah dan diubah.
Nilai instrumental dari permasalahan ini terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Yang terakhir adalah nilai praksis. Permasalahan tersebut kaitannya dengan melanggar nilai kesusilaan bagi pengemis yang memang di usia produktif dan tanpa cacat fisik, yang mana seharusnya dapat berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik dan hal lainnya. Permasalahan ini juga melanggar norma hukum, yaitu jika terjadi pelaksanaan razia oleh Satpol PP, maka mereka akan diberi sanksi oleh yang berpihak. Sehingga lebih baiknya mereka menaati peraturan yang ada untuk tidak mengemis di tempat umum maupun pinggir jalan. Sedangkan untuk mengimplementasikan nilai praksis dalam permasalahan tersebut, sebagai warga negara yang baik, kita dapat melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban di antara sesama manusia. Yang kedua, mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, tidak melakukan tindakan semena-mena ke orang lain, terutama pada orang yang memiliki keterbatasan secara ekonomi maupun fisik. Keempat, menjunjung nilai kemanusiaan. Kelima, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Di saat orang yang berada di bawah tidak mendapatkan keadilan, diperlakukan semena-mena, kita tidak bisa hanya diam saja. Kita harus berani menyuarakan suara mereka, meminta kebenaran dan keadilan untuk kehidupan mereka. Keenam, menghormati hak-hak pengemis dan anak jalanan. Misalnya, ketika pemerintah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, kita yang tidak ada hak menerima, jangan ikut mengajukan diri sebagai penerima bantuan. Ketujuh, menghindari sifat boros dan bergaya hidup mewah. Daripada memenuhi gaya hidup untuk ajang pamer dan gengsi, lebih baik sebagian harta yang kita miliki disedekahkan pada orang yang membutuhkan. Kedelapan, tidak melakukan pemerasan pada pengemis dan anak jalanan.